Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Piece chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover manga One Piece chapter 1112 ini, terdapat gambar Kinemon memberi sesuatu ke Yamato dengan satu syarat. Nampak Yamato sangat kegirangan dengan itu. Dan judul chapter kali ini adalah aspek keras. Di awal scene kita diperlihatkan kekacauan di Pulau Egghead dengan Buster Call yang terus berlanjut. Namun kapal-kapal angkatan laut itu juga mengalami kehancuran akibat serangan dari Pacifista. Mereka meminta agar semua Pacifista dihentikan tanpa menghancurkannya serta tidak membiarkan kru Yonko Mugiwara dan Bonnie kabur. Tak berselang lama kita diperlihatkan semua Pacifista berhasil dihentikan oleh kuda lumping Nusjuro. Ia nampak kesal dengan Vegapunk. Dia masih hanya anak usia 12 tahun. Memberikan kekuatan yang bisa menghancurkan sebuah negara pada anak sekecil itu adalah pengkhianatan yang konyol, Vegapunk, kata Nusjuro sembari mencari keberadaan Bonnie. Pindah ke tim Bonnie yang dikawal para raksasa menuju kapal Elbaf. Namun pelarian mereka tak bisa semulus Body Nami karena marinir di sana tak membiarkan mereka berlayar dan berusaha menenggelamkan kapal dari Elbaf itu. Lalu wakil Laksamana Red King mencegah dan langsung menyerang tim Bonnie. Dengan sikap Franky meladeni Red King dengan pukulan strong right yang mengakibatkan Red King tersungkur tak berdaya. Setelah Red King tersungkur, sekarang giliran Bonnie yang turun tangan. Sebelum itu ia meminta tolong raksasa untuk menjaga ayahnya. Raksasa pun dengan senang hati menurutinya. Melihat Bonnie menyerang, wakil Laksamana Pomsky berkata, "Bersiaplah kalian, si bocah brengsek Jewelry Bonnie itu aku tak akan biarkan senjata militer kami jatuh ke tangan orang sepertimu." Mendengar ayahnya disebut senjata, Bonnie langsung mengutuk orang itu menjadi bayi dan berkata, "Jangan sebut dia senjata, ayahku itu adalah seorang pahlawan, dasar bodoh." Dan Bonnie menendang orang itu hingga babak belur. Hal ini menyebabkan kepanikan di kalangan marinir yang lain. Belum sempat ada perlawanan, panel pindah cuy. Kali ini berada di Labopas. Diperlihatkan Vegapunk masih menunggu persiapan sambil minum kopi. Namun ia mengurungkan karena kopinya terlalu panas. Waktu tersisa 4 menit lagi. Sementara itu York dan Markus empuk jeru sudah berada di ruangan itu. Tak diragukan lagi, video itu direkam di sini. Tapi belum sempat menyelesaikan perkataannya, si Markus langsung menyemburnya hingga ruangan itu jebol. Bahkan semburannya masih keluar loh. Meskipun begitu, siarannya juga tak kunjung berhenti. Melihat Markus sangat gegabah, York berusaha menenangkannya. "Tunggu, hei, tunggu. Jangan lakukan hal yang gegabah. Lihat kan, tetap tak berhenti. Kalau aku Stella, aku pasti menyembunyikan siput transpondernya di tempat lain," kata York. Lalu Markus menanggapi, "Kalau begitu, kita lakukan saja sampai seluruh laboratorium hancur." York berkata kembali, "Itu percuma. Lantai 2 menara B adalah tempat pembuatan senjata, dan lantai 1 adalah pembangkit tenaga. Di lantai 3 menara C adalah tempat semua gas silinder tekanan tinggi disimpan. Jika itu meledak, seluruh laboratorium akan hancur, dan itu akan menghancurkan pangrekor berkeping-keping." Lalu Markus menanggapi, "Jadi coba pikirkan, jalan pikiranmu harusnya sama dengan mereka." York membalas, "Tentu saja aku akan menghentikannya. Jika aku terus menumpuk dosa ini, akan semakin sulit untuk terus bisa bersama kalian." Tak berselang lama Markus merasakan suara makhluk kecil dari suatu tempat. York menanyakan, "Apakah ada di pangrekor? Apakah mungkin itu siput transponder ya?" Jenis siput transponder ini adalah penemuan baru, jenis yang memiliki cangkang segitiga seperti ini, kata York sembari memberikan petunjuk dengan tangannya. Lalu Markus meminta York menunjukkan jalan masuknya, dan Markus pun langsung pergi ke atas. Panel pindah ke Stacy dan Kaku setelah melihat monster burung Markus. "Ini bagus, sepertinya kita bukan ancaman," kata Stacy. Lalu Kaku menanggapi, "Itu termasuk aku juga. Apa sebenarnya monster itu tadi?" Lalu Stacy sambil menampakkan sempaknya menjawab, "Dari percakapan mereka, dugaanku dia adalah salah satu dari Gorose." Kaku menanggapi, "Sudah kuduga, perubahan yang sungguh menakutkan."
Hei, apa kau sudah ditinggalkan, Stasi? Karena kau juga dihianati, aku jadi merasa kasihan padamu. Stasi merespon, sayangnya aku memilih untuk tinggal atas keputusanku sendiri. Seseorang harus bertanggung jawab di misi terakhir ini. Lalu Kaku bertanya, itu artinya Stasi, mereka benar-benar meninggalkanmu? Stasi menjawab, aku tak akan bilang begitu. Kubah perisai ini harus dimatikan pada saat kapal akan pergi. Panel pindah ke tim Nami yang melakukan persiapan untuk kabur menuju kapal raksasa dan membahas pengorbanan Stasi di ruang kendali. Di sana Edison berkata, permintaan untuk mematikan Frontier Dome hanya bisa dilakukan dari ruang kendali. Lalu Nami menanggapi, bukankah pergi dari sini dengan selamat meninggalkan itu cara yang benar untuk membalas pengorbanannya? Kita memang harus berusaha sekeras mungkin untuk kabur. Tapi belum selesai berkata, Robin memotong. Jujur saja, tak bisa dijamin apakah Vega Force 1 akan bisa terbang dari jarak ini. Edison menanggapi, itu benar Nico Robin. Aku sudah melakukan perhitungan dan menurut mekanik dasar, sebuah kapal pasti 100% akan jatuh ke tanah. Mendengar hal itu, yang lain menjadi panik. Lalu Uso berteriak, hei semua, persiapan untuk Cap the Burst sudah selesai. Setelah Zoro dan yang lain sampai di sini, kita akan lakukan lompatan besar ke sisi satunya. Sepertinya mereka tak akan bisa tiba tepat waktu. Aku butuh bantuan semua orang. Bisakah aku andalkan kalian? Kemudian Edison merespon, hahaha, krumu itu memang merepotkan. Ditambah lagi, aku suka tekad kalian. Itu selalu menjadi sumber keajaiban, bahkan bagi ilmuwan sepertiku. Setelah itu Edison melompat ke bawah dan berkata, kami akan pastikan kapal kalian mencapai air. Percayalah padaku. Simulasi kerusakan luar 78%. Kita tak akan mati di sini. Ayo. Panel pindah ke pertarungan Luffy. Diperlihatkan angin menyedot apa saja ke arah tengah pulau. Dan ternyata itu adalah ulah Jupiter si cacing. Saking kuatnya hisapan itu, Dory dan Brogy yang merupakan raksasa saja sampai kesulitan melangkah ke depan. Apalagi Luffy yang kecil, yang sampai kulitnya mau copot. Untungnya ia berada di mode gear 5. Jadi ia masih bisa bergerak ke gedung terdekat dan akan menendangnya ke arah Jupiter. Kalau kau lapar, gimana kalau makan saja gedung ini? Kata Luffy sembari menendang gedung. Alhasil gedung itu meluncur dengan keras dan menyumbat mulut Jupiter yang rakus itu. Hisapan maut pun berhenti. Sekarang mereka dapat bergerak seperti semula. Namun sialnya, energi Luffy habis dan menyebabkan Gear 5 habis dan menjadi kakek-kakek. Saat ditanya oleh Dory kenapa dirinya menjadi kakek-kakek keriput, Luffy menjawab kalau semua energi dari makanan sudah hilang. Lalu Brogy menawarkan makanan Hakari. Luffy pun langsung memakannya. Astaga, bau apa ini? Kata Luffy mengomentari makanannya. Lalu Brogy menjawab, ini hiu fermentasi, makanan darurat khas Elbaf. Kalau sudah terbiasa rasanya enak. Setelah selesai makan, Luffy kembali semula dan dipenuhi dengan energi. Hah, walau bau, tapi tubuhku jadi penuh energi. Tak berselang lama muncul si babi Warkuri. Luffy pun langsung meluncur untuk menghantamkan babi itu dengan teknik Gomu Gomu no Red Rock. Pukulan pun berhasil mendarat dengan sempurna di atas kepala babi itu. Namun anehnya, malah tangan Luffy yang kesakitan setelah memukulnya. Setelah itu si babi menatap tajam mereka seperti ingin melahapnya. Panel pindah ke tim Nami lagi cuy. Karena Nami pakai sempak, si laba-laba tua Saturnus ini menghampirinya. Usopp pun sampai kaget melihat kaki laba-laba di hadapannya. Ia langsung mempersiapkan ketapel mautnya. Pindah lagi ke tim Bonnie. Diperlihatkan raksasa yang bersamanya tumbang dengan sekali serang oleh si kuda Nusjuro. Melihat kuda di hadapannya, Bonnie bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok itu. Belum sempat mengetahui bahwa itu Gorose, panel pindah lagi cuy. Kali ini ke burung Markus lagi. Ia berhasil sampai ke Pang Record dan kembali ke wujud manusianya. Siaran Vegapunk akan dimulai 1 menit lagi. Namun Markus menemukan siput dengan cangkang segitiga. Ia pun dengan santai berkata, jadi beginikah? Kau sungguh tidak bisa istirahat, Vegapunk. Namun belum sempat Markus menghancurkan siput itu, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis.
Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.